Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, Nak. Ibu minta kepada Rizka untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Rizka. Nah, anak-anak Ibu hari ini hadir semua kan? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung mulai saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak ada berapa sih jaringan pada hewan itu? Saya, Bu. Ada 4, Bu. Ya, coba disebutkan, Tiara. Nah, jadi jaringan pada hewan itu ada 4, Bu. Yang pertama jaringan epitel atau epitelium, yang kedua jaringan ikat atau konektif, yang ketiga jaringan otot atau muskel, dan yang terakhir jaringan saraf atau nervus. Terima kasih Tiara, jawabannya bagus ya. Nah, jadi benar ya yang dikatakan Tiara tadi, jaringan hewan itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Baiklah, sebentar Ibu akan menampilkan gambar terkait materi kita pada hari ini. Sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah. Bu. Nah, jadi yang pertama itu tadi ada jaringan epitel, yaitu jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Nah, ciri-cirinya yaitu sel-selnya tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Berdasarkan bentuknya, jaringan ini terbagi lagi ke dalam beberapa macam jaringan. Yang pertama itu ada epitel pipi, kemudian ada epitel kubus, dan ada epitel silindris. Kemudian ada jaringan ikat, yaitu jaringan ikat ini merupakan jaringan penyokong yang berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu. Berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Jaringan ini juga terbagi lagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat lemak, jaringan ikat rawan, jaringan tulang ikat sejati, dan yang terakhir yaitu jaringan limfa. Nah, kemudian yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan ini tersusun dari sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut dengan myofibril. Sama halnya dengan jaringan yang telah Ibu sebutkan tadi, jaringan otot juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu otot polos atau viscera, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Kemudian yang terakhir yaitu ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke dalam sistem saraf pusat. Jaringan saraf ini terdiri dari 3 macam, yaitu saraf sensorik, saraf interneuron, dan yang terakhir yaitu saraf motorik. Nah, setelah pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baik, Dina, silahkan. Jadi, Bu, di dalam tubuh bagian mana terdapat jaringan epitel ini, Bu? Baiklah, terima kasih Dina. Ada yang bisa bantu Ibu menjawab pertanyaan dari Dina? Saya, Bu. Silahkan, Jihan. Saya, Bu. Adapun contoh
Adapun contoh permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitel adalah kulit. Sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung jaringan epitel adalah usus paru-paru, pembuluh rudal. Baiklah, terima kasih kepada Jihan, jawaban yang sangat bagus. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar lagi ya terkait dengan jaringan pada hewan. Nah, sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Bu. Nah, dari gambar ini nanti kalian coba analisis mengenai yang pertama itu nama jaringan yang terdapat pada gambar, pada setiap gambar ini. Kemudian fungsi jaringan yang terdapat pada gambar. Lalu yang ketiga, lokasi jaringan yang terdapat pada gambar yang Ibu tampilkan. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk kalian menganalisisnya, dimulai dari sekarang. Oke, baiklah. Karena waktunya sudah habis, maka silahkan jika ada yang ingin memaparkan hasil analisisnya. Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi, pada gambar pertama merupakan jaringan ikat. Lebih tepatnya yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar memiliki ciri-ciri yaitu seratnya tertenun longgar, sebagian tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen elastik. Jaringan pengikat longgar terbentuk dari mesenkim yang tetap ada seterusnya setelah semua tipe jaringan pengikat itu terbentuk. Jaringan ini merupakan suatu massa yang ulet keputih-putihan, terdapat dalam ruangan-ruangan di antara organ-organ dan bersama-sama saluran darah memasuki bagian dalam dari organ-organ tersebut. Contoh dari jaringan ini adalah fibroblast, sel plasma, makrofag, dan berbagai sel darah putih. Letak jaringan ini berada pada makrofag, sel plasma, sel tiang, dan sel lemak. Adapun fungsinya yaitu memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Baik, Bu. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih Rizka, pemaparannya sangat bagus. Nah, selain Rizka, apakah ada lagi yang ingin memaparkan hasil analisisnya? Saya, Bu. Saya. Silakan. Gambar yang kedua yaitu jaringan otot, lebih tepatnya yaitu jaringan otot jantung. Jaringan ini memiliki bentuk silinder panjang dengan inti di tengah bercabang, bekerja secara tidak sadar atau involuntar atau dipersafari, sistem saraf autonom dan tidak mudah lelah. Otot jantung membentuk cabang yang disebut sistium dan sekat yang disebut diskus interkalar. Jaringan otot ini hanya ditemukan pada dinding jantung. Fungsi dari jaringan otot ini adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang. Baik, terima kasih kepada Jihan. Sangat bagus ya pemaparannya. Baiklah, sekarang untuk gambar yang terakhir. Ada lagi yang ingin memaparkan analisisnya? Saya, Bu. Silahkan, Tiara. Nah, jadi Bu, pada gambar yang ketiga itu merupakan jaringan saraf, di mana jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel saraf yang mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai pencukuran sitoplasma yang panjang. Sel saraf terletak
menyebar di seluruh tubuh. Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektodem. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf tepi. Ada dua macam sel, yaitu sel saraf atau neuron, dan sel pendukung atau sel glia. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah memaparkan hasil analisisnya, jawaban yang sangat bagus. Namun dikarenakan waktu kita yang sudah mau habis, maka Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu minta salah satu seorang siswa Ibu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bagi yang ingin menyimpulkan, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Silahkan ini. Jadi, Bu, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu jaringan penyusun hewan terdiri atas jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu epitel pipi, epitel kubus, dan epitel batang. Kemudian, jaringan ikat berkembang dari mesenkim. Fungsinya adalah sebagai penyokong dan penghubung antar organ. Lalu, jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf berupa juluran panjang dan beberapa jenis sel glia yang berfungsi menyokong sel saraf. Nah, fungsi sel saraf adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Nini telah memaparkan kesimpulan kita pada hari ini. Nah, untuk penjelasan Ibu terkait dengan analisis yang kalian paparkan tadi, Ibu akan menyampaikannya melalui Google Classroom ya. Jadi jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan juga menulisnya di Google Classroom. Kemudian nanti kalian bisa juga lihat tugas yang akan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Silahkan dicek di sana ya. Oke, baiklah. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.